akhirnya kami Arah 9 Channel terkena juga imbas dari klaim hak cipta Habib Syekh bin Abdul Qadir. Ini kan lagu perjuangan, lagu nasional milik bangsa Indonesia. Mohon Pak Habib ataupun dari pihak PBNU atau siapapun yang memiliki kewenangan di dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, image orang akan melihat, iya kalau yang membaca sejarah NU, kalau tidak ketika kena hak cipta, oh iya ini hak ciptanya Habib Syekh. Bisa saja orang akan menganggap panjenengan yang membuat lagu itu, padahal jelas ini lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Arah 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda, saudara-saudaraku. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas respon positif Anda. Juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan, atau mungkin lambat membalasnya. Maklum karena terkendala waktu. Saudara-saudaraku sekalian, akhirnya kami Arah 9 Channel terkena juga imbas dari klaim hak cipta Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf atas lagu Yalal Waton. Beberapa bulan lalu sempat ramai perbincangan ini, tapi kami tidak mengulasnya karena pada sekitar tahun 2016 atau 2017 ya sempat ada perbincangan mengenai hal ini. Saya pikir sudah diselesaikan oleh PBNU. Kenapa? Karena walaupun lagu Yalal Waton ini tergolong lagu nasional, tetapi ini kan bersumber dari NU. Artinya penciptanya adalah pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah, yang menjadi pertanyaan nih Bang, siapa yang membuat aransemen lagu itu sehingga kemudian ditemukanlah hak cipta komposisi Sholatun Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Kami sempat bertanya, tetapi belum dapat jawaban sampai hari ini. Dan kami juga tidak tahu siapa yang mengurusi hal-hal seperti ini di NU, di PBNU khususnya. Dan kenapa pula ini bisa dihak ciptai oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Kalau saya merujuk kepada beberapa video di tayangan YouTube, yang dimaksud Habib Syekh di sini ya sangat mungkin adalah Habib Syekh yang pelantun selawat itu. Karena dia pernah juga menanggapi persoalan hak cipta ini, bahwa dia berargumentasi kepada template, kepada keterangan title yang ada di depan layar itu kan, lagu Yalal Waton, terus di bawahnya Habib Syekh. Bukan itu Pak Habib yang dimaksud, tetapi adalah bahwa lagu ini dalam pengertian lagu yang kerap kali kita jumpai dalam acara-acara yang musiknya dereng, yang seperti itu kan umum sekali. Dan mungkin itu yang pertama komposisi musiknya dibuat. Kenapa di situ ada hak cipta yang bernama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf? Apakah pihak dari Habib Syekh ini yang membuat komposisi atau yang mendanai atau apalah bentuknya sehingga kemudian dihak ciptai? Maka dengan demikian ketika orang-orang menggunakan lagu itu dan ditayangkan di kanal YouTube, mungkin juga di yang lain, akan kena hak cipta walaupun tidak merusak kepada tayangan, tidak mengganggu tayangan, tetapi penghasilan dari iklan itu dibagi. Saya akan bacakan seperti tertera di dalam layar kan. Anda dapat berbagi pendapatan dengan pendapatan iklan dengan pemilik hak cipta. Seberapa sih pendapatannya kami kan tidak tahu juga ya. Kami tidak melihat ke sana. Tetapi andai pembagian pendapatan dari hak cipta itu untuk Nahdlatul Ulama, saya pikir semua orang mau hitung-hitung nyumbang. Tapi ini kan sifatnya pribadi. Kemudian bagian kedua tertuliskan, Anda memenuhi syarat untuk berbagi pendapatan iklan dengan pemilik hak cipta. Klaim konten, ID, video Anda tidak mempengaruhi channel Anda. Ini bukan teguran hak cipta. Artinya dengan menayangkan lagu itu, kanal kita tidak bermasalah. Artinya tidak dipersoalkan. Tetapi ya itu tadi, dari pembagian iklan. Jadi hasil iklannya dibagi. Lagi-lagi kami sempat menghubungi sejumlah sahabat ya, tapi
belum mendapatkan jawaban. Maka melalui video ini semoga ada dari pihak Habib Syekh, mungkin juga dari PBNU, untuk menjelaskan kenapa hak ciptanya dari Habib Syekh. Apakah Habib Syekh atau mungkin kelompoknya yang membuat aransemen musiknya, atau yang mendanai, atau bagaimana? Ini biar jelas kepada masyarakat. Atau mungkin sudah ada penjelasan tapi saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Mohon maaf kalau memang sudah ada penjelasan, mohon dijelaskan ulang biar kami tahu. Sebab bagaimanapun ini adalah lagu nasional, pasti banyak yang memakainya, seperti umumnya lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu nasional yang lain. Ini kan lagu perjuangan, lagu nasional milik bangsa Indonesia. Ketika dihak ciptai, umpamanya Anda buat acara lalu ada lagu Jalal Waton, terus ada yang mereka masukkan ke YouTube, itu kena. Ini terjadi pada tayangan kami sebelumnya. Tayangan kami sebelumnya itu kan liputan sahabat kami di Jogja ya, di daerah istimewa Yogyakarta, kegiatan PWI Laskar Sabilillah DIY. Itu di antara kegiatannya selain ziarah berdoa dan diskusi tentang sejarah, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, aman, tidak kena hak cipta. Ketika lagu Jalal Waton, padahal iringan musiknya tidak terlalu kencang, kena hak cipta sebagaimana tertera dalam di layar ini ya. Mohon diperhatikan. Jadi seperti itu. Akhirnya saya teringat dulu pada tahun 2016 atau 2017 itu, setelah memperbincangkan masalah ini, kami mendapatkan kiriman musiknya ya. Kami mendapatkan kiriman musik yang sama, artinya yang Jalal Waton juga, tapi tidak ada iringan suara dan tidak ada hak ciptanya. Maka kemudian video yang sudah siap tayang itu diedit ulang, kemudian musiknya diganti. Jadi bagi Anda yang barangkali ingin membuat ilustrasi dengan lagu Jalal Waton yang tidak kena hak cipta, silakan lihat di tayangan kami sebelumnya pada bagian akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang yang terkena klaim hak cipta itu melihat lalu di situ tertulis komposisi sholatun hak ciptanya itu Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf, lagi-lagi Pak Habib, Anda pun tidak mengaku itu karya Anda, tetapi image orang akan melihat, iya kalau yang membaca sejarah NU, kalau tidak ketika kena hak cipta, oh iya ini hak ciptanya Habib Syekh. Bisa saja orang akan menganggap panjenengan yang membuat lagu itu, padahal jelas ini lagu perjuangan yang dibuat atau hasil karya dari Mbah Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Ini mohon perhatian kepada semuanya ya, kepada semuanya. Ini berkenaan dengan ya karya intelektual dalam bidang seni yang di dalamnya berisi perjuangan dan kesejarahan. Khawatir nantinya, ya sekarang seperti ini, belakangan belum tentu orang akan mengamati bahwa itu adalah karya dari Mbah Wahab Hasbullah atau dari pendiri NU. Bisa saja ketika melihat klaim hak cipta itu adalah Habib Syekh, maka bisa saja dianggap itu Habib Syekh. Misalkan kayak kita buka menggunakan lagu Roma Irama, lalu hak ciptanya Roma Irama atau siapapun, benak kita akan melihat, oh itu karya Roma, bukan siapa yang mengusulkan atau yang membuat hak cipta atau yang menghak ciptakan. Ini tidak main-main menurut hemat saya, karena lagu ini sudah menjadi lagu nasional dan secara umum musik itulah yang dipakai di sejumlah acara-acara. Maka jikalau umpamanya dalam acara itu ditayangkan ke YouTube atau mungkin ke yang lain, terkena imbas hak cipta dalam pengertian pembagian hasil iklan. Kalau ke NU tidak masalah, ini kan sifatnya pribadi. Ini bagaimana sampai sekarang kok belum ada penyelesaian? Seingat saya antara 2016 atau 2017 terjadi perbincangan seperti ini. Nah demikian saudara-saudaraku sekalian, sekedar informasi kepada Anda, semoga ini menjadi sesuatu yang memicu bagi kita semua untuk lebih intens lagi mengulas hal-hal yang seperti ini. Walaupun tidak mengklaim hak cipta dalam pengertian lagunya, tetapi secara konten utuh yang ada di media sosial atau yang sudah diunduh itu dihak ciptai atas nama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Mohon Pak Habib ataupun dari pihak PBNU atau siapapun yang memiliki kewenangan di dalam hal ini untuk menjelaskan lebih rinci. Sekali lagi, ini lagu nasional, ini lagu rakyat, ini lagu publik, maka dengan demikian banyak orang yang akan menggunakannya.
Kalau ternyata tetap akan dihak ciptai dan itu hasil dari jerih payah Habib Syekh, bagaimana sikap PBNU agar ini tidak berkelanjutan? Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.